Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ilmi Nufariyatni dengan NIM 2082149 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Wanita Internasional. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, hidayahnya, serta nikmat iman Islam dan kesehatan bagi kita semua. Tak lupa juga, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan suatu pembicaraan dengan tema insecure. Namun sebelum saya membahas tentang insecure ini, marilah kita sama-sama melihat video pendek tentang insecure. Alright guys, cheers! So the other day, I was talking to my COO. What's the COO? This is honestly why we love you so much. It's like, you don't care. It's really refreshing, actually. But yeah, I was talking to him. Is that a dumb thing to say? Why don't I care about that stuff? Is it weird? Oh God, I'm so embarrassed. Okay guys, well it was nice to see you. Nice bye. It was good to see Bye, you. nice to see you. Alright, I'm this way, so I'll see you guys later. God, they all think I'm dumb, don't they? I'm so stupid. I should know the things that they know. Hang out with her again. Yeah, she was cool. Isn't she so cool? Very cool. That's what I was gonna say. She knows so much about nutrition and her body. Yeah, I wish That's I what knew was all gonna those say. things about my body. Yeah. I need to learn from her. Honey, your essay is great. I really, really enjoyed it. The only thing is you did spell "you're" wrong in the first paragraph. Wait, what? No, it's great. It's great. I really, really enjoyed it. Honestly, it's so good. It's so good. I'm such a failure. How did I miss that typo? Mom must think I'm the worst. Hey, yeah, sorry about that. Oh gosh, yeah. I mean, the essay was amazing. Well, the teachers say she's an absolute genius. I'm just so proud of her. Right? Like literally completely a surprise. Just waiting at my house and then I get a knock on the door and they completely surprise me and take me out. Wow, that sounds like fun. Yeah. Yeah. Where do you live? I already told you, Koreatown? Oh, that's right. Yeah. Sorry. Yeah. I thought you just worked there. No, Okay. it's fine. But yeah, it was wild. I was literally... That was so stupid. I knew the answer to that question, and now there's no way she's gonna like me, and she probably thinks I'm a horrible listener. Good one. Ugh, I like him so much. I don't think I've ever gotten along with somebody this well. I hope he likes me. Stop focusing on the wrong things. We amplify the smallest things and paralyze ourselves by overanalyzing them. One thing that was said passively in a conversation becomes our active obsession for the rest of the day and the rest of the week. We let one word, one statement, one conversation become our distraction for 7 days. We overthink, which forces us to overlook, which makes us overpromise and overcompensate, when all we needed to do was understand. Stop giving energy to your average thoughts. We reap what we repeat. This is how thoughts work. If you have a thought you recognize, if you reinforce it, then you will repeat it. That is true for both positive and negative thoughts. Whatever you recognize and reinforce, you will repeat. Pada hakikatnya, manusia diciptakan pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tidak ada satupun makhluk yang hanya diciptakan dengan kelebihannya tanpa ada kekurangan satupun. Namun terkadang, sebagai manusia, masih saja ada yang memiliki rasa iri hati dan egois yang menginginkan kesempurnaan dalam hidupnya. Entah itu dalam hal materi, intelektual, ataupun dari fisiknya. Kita pasti pernah atau sering kali mendengarkan cerita tentang orang-orang atau menjadi tempat curhatan tentang mereka yang tidak percaya diri akan sesuatu. Ya tentu saja kita sendiri juga pasti pernah mengalaminya. Mudah sekali untuk kita merasakan insecure. Misal itu kita habis melihat seseorang yang lebih cantik atau lebih tampan dari kita,
lebih tinggi, tubuhnya lebih kurus dan bagus, langsing, kulitnya yang putih mulus bersih, seseorang yang pandai berbicara lebih umum daripada kita, lebih bijaksana, lebih pintar dari kita, atau apapun itu yang kita rasa hal yang ada pada diri orang itu tidak ada pada diri kita, sehingga berhasil membuat kita merasa menjadi minder. Insecure merupakan perasaan cemas, risau, atau tidak percaya diri pada dirinya, yang sering membuat seseorang itu merasa tidak nyaman. Munculnya rasa insecure ini bisa terjadi karena seseorang tersebut sedang merasakan kekurangan, malu, bersalah, atau sampai ia tidak bisa melakukan suatu hal. Ketika perasaan ini mengandalkan diri seseorang, maka akan memicu perasaan seseorang tersebut menjadi semakin tidak percaya diri. Menurut saya, semua adanya perasaan itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena saya, Anda, semua orang pasti menginginkan versi terbaik dari diri mereka dan juga ingin mengenalkan orang-orang di sekitar mereka. Tapi yang pasti, rasa insecure ini merupakan musuh terbesar bagi kita. Mempunyai rasa insecure tidak akan membuat kita maju, malah justru sebaliknya. Ketika kita ingin melangkah maju, tapi karena ada rasa insecure ini pada diri kita jadi terus-terusan memikirkan rasa kekurangan kita, kesalahan kita yang pernah kita lakukan di masa lalu, dan segala pikiran negatif lainnya yang berdampak pada diri kita, menjadikan kita sulit untuk berkembang menjadi lebih baik karenanya. Karena setiap kita ingin melakukan sesuatu, sekecil apapun itu, tapi karena ada rasa insecure ini, kita jadi memikirkan 2 kali lagi dan membandingkannya dengan apa yang telah orang lain lakukan. Ada banyak penyebab kenapa seseorang bisa merasakan insecure. Dan yang menjadi penyebab pertama dan sering terjadi, yang pertama yaitu ia sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Hal ini lama-kelamaan dapat menjadi kebiasaan yang buruk dan tanpa disadari, seseorang tersebut menjadi kepribadian yang gampang minder atau yang orang biasa bilang gampang baperan. Namun kita pasti tidak menyangka, di balik kelebihan yang kita irikan pada orang lain, ada kekurangan dari mereka yang mereka coba tutup-tutupi. Kedua, karena terlalu sering melihat media sosial. Media sosial merupakan sarana untuk membagikan foto-foto kehidupan pribadi atau yang biasa orang sebut sebagai personal branding. Media sosial ini juga merupakan penyebab terbesar yang menjadikan kenapa seseorang memiliki perasaan insecure. Ketika kita melihat public figure atau seseorang yang kita lihat dirasa lebih cantik dari kita, lebih tampan dari kita, tubuhnya semampai, kulitnya putih mulus, kecerdasan mereka yang kita irikan, finansial mereka, yang biasa membuat diri seseorang menjadi semakin minder, membandingkan kehidupan mereka dengan mereka yang ada di media sosial. Karena itu, lama-kelamaan kita akan menjadi overthinking, bahkan sampai mendoktrin diri kita bahwa kita itu tidak berharga, tidak menarik, dan tidak berguna. Dan yang terakhir, kata-kata negatif dari orang lain atau hinaan dari orang lain, baik itu dari yang terdekat, ataupun dari orang-orang yang kita tidak kenal sekalipun, seperti media sosial. Mengapa kita harus mendengarkan pembicaraan orang-orang yang berbicara tidak baik tentang diri kita? Diri kita, ya hanya kita sendiri yang lebih tahu. Kita jangan sampai membiarkan orang lain seenak-enaknya menilai diri kita tanpa mereka tahu apa diri kita sebenarnya. Merasa insecure terus-terusan juga berefek tidak baik bagi kesehatan, apalagi kesehatan mental. Insecure dalam jangka waktu yang panjang bisa merubah kepribadian seseorang menjadi pribadi yang pasif dan sulit untuk mengungkapkan perasaan dan pendapatnya karena ia takut pendapatnya tidak didengar oleh orang lain. Dampak insecure terhadap mental seseorang bisa menjadikan orang tersebut menjadi selalu overthinking terhadap salah hal. Akibatnya ada banyak macamnya, sampai titik terparahnya ia bisa saja menyakiti dirinya sendiri. Jika masalah kesehatan mentalnya sudah dalam waktu berkepanjangan dan ia terjebak dalam fase itu, maka bisa jadi ia harus segera ditangani oleh psikolog ahli. Dampak yang ditimbulkan dari perasaan insecure yang berlarut-larut akan sangat merugikan bagi dirinya juga bagi orang lain di sekitarnya. Ada beberapa tanda-tanda insecure yang bisa kita lihat atau perhatikan pada diri seseorang. Yang pertama, ia susah keluar dari zona nyamannya. Banyak orang yang susah atau bahkan tidak ingin keluar dari zona nyamannya karena adanya pengalaman di masa lalunya yang tidak mengenakan, seperti dikecewakan, disakiti, dihianati, dan pengalaman buruk lainnya. Yang ketakutan ini secara tidak langsung dapat menghambat seseorang tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkembang. Yang kedua, gemar membandingkan dirinya dengan orang lain. Perlu kita ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia, makhluknya, semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan yang ada. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Contohnya, mungkin ada satu orang yang jago dalam bidang seni, tapi kita tidak akan tahu bahwa dia sebenarnya juga lemah dalam hal bisnis. Atau ada 2 orang yang sama-sama jago dalam bidang yang sama, tetapi bisa saja satu orang tersebut tidak bisa mengikuti atau mampu mengerjakan apa yang telah orang lain lakukan. Hidup ini sebenarnya sederhana,
Kita hanya perlu mensyukuri dengan apa yang telah Tuhan berikan dan merasa cukup karena itu. Karena membandingkan diri kita dengan orang lain hanya akan membuat kita capek, serta dapat menghambat diri kamu untuk berkembang menjadi lebih baik. Yang ketiga, cenderung menghindari interaksi sosial. Saat seseorang sedang merasakan insecure, ia cenderung untuk menghindari semua interaksi pada lingkungan sekitarnya. Apalagi dalam interaksi tersebut berisi tentang percakapan membandingkan prestasi seseorang, apa yang telah mereka kerjakan. Yang seketika saat orang tersebut mendengarkan percakapan tersebut, ia menjadi semakin down. Mungkin sebenarnya kamu bisa saja merespon percakapan tersebut dengan baik tanpa terasa terintimidasi. Tapi sebetulnya, kamu bisa mendapatkan wawasan yang baru dari orang tersebut, dan mungkin juga kamu bisa mendapatkan motivasi untuk berkembang lebih baik untuk mencapai goalmu. Ada beberapa tips untuk kita bisa belajar mengendalikan rasa minder kita atau rasa insecure kita, dan bagaimana cara kita untuk merubah pikiran kita menjadi ke yang lebih positif. Yang pertama, kita bisa belajar untuk lebih menerima diri kita sendiri. Penerimaan diri sendiri atau self-acceptance ini merupakan hal yang penting agar kita tidak terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang lain, dan belajar untuk lebih menyayangi diri kita apa adanya. Apabila seseorang sudah mencintai dirinya sendiri dan menerima dirinya apa adanya, maka kata-kata dari orang lain tidak akan mempan lagi baginya. Yang kedua, fokus dan memaksimalkan kelebihan yang kita punya. Saya percaya setiap orang itu masing-masing memiliki potensi dan kelebihannya. Kembangkanlah kelebihanmu itu dan jadikanlah sebagai identitas diri kamu. Daripada terus-menerus berfokus pada kekurangan dan mengikuti standar masyarakat, lebih baik kita alihkan semua hal negatif itu pada kegiatan yang lebih bermanfaat dengan membuat standar terbaik versi diri kita sendiri. Dan yang terakhir, kita perlu memahami bahwa adanya perbedaan itu merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama belajar lebih bersyukur dengan apa yang kita punya, karena itu merupakan karunia Tuhan yang telah Ia berikan kepada kita. Mulai sekarang, marilah kita stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, berhenti terlalu berasumsi terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang kita, yang karena itu hanya akan membuat kita lelah, dan belum tentu juga apa yang kita asumsikan itu benar. Berhenti mencari kelemahan dalam suatu hal atau dalam diri seseorang, arahkan pikiranmu kepada hal yang lebih positif. Tak lupa juga untuk menjaga mulutmu agar mengganti semua hinaan kepada bentuk pujian, karena kamu lebih pasti menginginkan pujian daripada hinaan kan? Maka perlakukan orang lain seperti yang kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi, rekan-rekan, serta Bapak Ibu dosen, insecure itu adalah hal yang wajar. Tapi marilah kita belajar untuk sama-sama berubah rasa insecure atau minder kita itu dengan bersyukur atas apa yang kita miliki dan fokus pada kelebihan kita, serta mengembangkan diri kita agar menjadi standar dan versi terbaik dari diri kita. Sekian pembicaraan yang dapat saya sampaikan, semoga bahasan saya dapat tersampaikan dan diambil hikmahnya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.